Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Giri dari Miko. NPM saya 23411156. Saya dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan membahas 10 prinsip ekonomi. Jadi, perlu kita ketahui apa sih pengertian prinsip ekonomi? Jadi, pengertian prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Berikut adalah 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, keputusan berdasarkan trade-off. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa lain. Opportunity cost dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan. Misalnya, dari membeli mobil adalah uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Yang ketiga ada marginal thinking. Marginal thinking adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan barang. Yang keempat, berpikir secara rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dalam membuat sebuah keputusan. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Yang kelima ada respon terhadap insentif. Manusia akan merespon insentif baik positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang akan bekerja lebih keras jika ia diberi insentif berupa kenaikan gaji. Yang keenam, aktivitas perdagangan menguntungkan semua pihak. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Misalnya, produsen akan mendapatkan keuntungan dari menjual barangnya, sedangkan konsumen akan mendapatkan manfaat dari membeli barang yang mereka inginkan. Yang ketujuh, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya
penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Misalnya, pasar dapat menentukan harga barang dan jasa secara efisien. Yang kedelapan, pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa, mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. 9. Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. 10. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah juga dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi dan pajak. Yang terakhir, yang perlu kita ketahui, prinsip ekonomi merupakan dasar yang penting untuk memahami ekonomi. Dengan memahami prinsip ekonomi, kita dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.